kalau ingin Banyuwangi ini maju untuk melawan petahana, itu satu jawabannya itu Gus Munib bersama Demokrat. Sehingga saya sudah memutuskan saya harus gandeng Gus Munib melalui PKB dan Demokrat. Calon-calon bupatinya harus bicara kepada rakyat bahwa bansos itu bukan miliknya calon bupati tapi miliknya rakyat juga. Dan itu merupakan pendidikan politik yang nggak bagus. Bansos itu Pak ya? Iya, memilih berdasarkan karena bantuan kan. Iya. Ya, bantuan nanti akan gelontor 115 miliar lebih. Di Banyuwangi? Itu yang mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali mengundang hadirkan Bapak Michael Edi Haryanto. Beliau dulunya Ketua Tim Pemenangan SBY Budiono dalam Koalisi Indonesia Bisa Kabupaten Banyuwangi tahun 2009. Pernah menjabat sebagai Ketua PSSI atau Persewangi tahun 2007 sampai 2011. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Banyuwangi periode 2015 sampai 2020. Dewan Pembina BPC HIPMI Banyuwangi 2015 sampai sekarang, Ketua KONI 2016 sampai 2018, dan Ketua DPC Partai Demokrat 2012 sampai sekarang. Tidak tertulis di sini, beliau adalah satu di antara anak emasnya AHY. Selamat pagi Pak Michael. Selamat pagi Mas Auki. Ya. Pak Michael, hubungan Pak Michael dengan Pak AHY ini kan istimewa sekali ya. Sampai kemudian satu di antara beberapa kepala daerah yang mendapatkan surat tugas konsolidasi yang bunyinya juga tegas. Gitu. Mungkin ini saya bacakan dulu Pak Michael ya. Surat dari DPP Partai Demokrat tanggal 27 April 2024 nomor 11 tahun 2024 yang pada intinya satu, agar membangun komunikasi politik dengan partai lain, koalisi. Karena Partai Demokrat di Kabupaten Banyuwangi hari ini perolehannya 7 kursi. Dan untuk mencapai 20% dari persyaratan pengajuan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuwangi minimal adalah 10 kursi. Jadi ada 3 kursi tersisa yang harus dicarikan oleh Pak Michael. Yang kedua, mencari dan mengusulkan calon wakil bupati. Jadi dalam surat tugas ini Pak Michael sudah diperintahkan sebagai calon bupati dari Partai Demokrat. Perintahnya tegas mencari calon wakil bupati. Yang ketiga, membuat survei dan melaporkan hasil survei tersebut sebagai pertimbangan atas Pak Michael dan calon wakil bupati nanti yang didapatkan. Berlaku 1 bulan sampai tanggal 27 Mei 2024. Lebih kurang 15 hari lagi Pak Michael ya. Pak Michael, kalau melihat surat tugas ini berarti komposisi Partai Demokrat jika disetarakan 7 kursi itu hanya bisa berkoalisi dengan Partai Nasdem ataupun Partai Golkar. Yeah. Kalau toh mereka ini sepakat Pak Michael sebagai bupati dan wakil bupati yang diusulkan, maka ini bisa terjadi koalisi. Tapi kalau sama-sama 7 merasa mereka juga punya hak andil sebagai calon bupati, maka jika dihitung berdasarkan kursi, yang paling mungkin untuk menjadi calon wakil bupati itu adalah P3, karena hanya 3 kursi. Faktanya, Pak Michael justru di mana-mana mengharapkan dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang 9 kursi. Gimana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zauki. Ya, saya juga kaget kok sudah tahu detail ya CV saya mulai Indonesia Bisa. Wah, mantap sekali nih. Mengingatkan saya mulai awal saya terjun di politik itu memang di Indonesia Bisa. Iya. Ya, untuk pemenangan SBY Budiono pada saat itu. Plat nomornya P1IB kalau tidak ya, salah. Ya. P1B, P1IB. Ya, jadi kembali mengenai tugas saya. Jadi sebetulnya kan mulai podcast yang lalu, Ya. kita kan punya cita-cita kan menang.
Saya ingat waktu itu, saya tidak akan jadi calon bupati, saya akan mencari calon bupati kan begitu. Hari ini Pak Michael ditugaskan sebagai calon bupati. Karena ini saya kepingin, karena saya tahu lah untuk membantu rakyat itu tidak perlu jadi bupati. Memang kalau jadi bupati lebih cepat. Ya. Tapi ada second yang kedua yang bisa saya ambil pada saat itu, pemenang. Ya, saya sudah berusaha mati-matian mengeluarkan kekuatan saya, tapi Tuhan belum mengizinkan saya untuk menjadi pemenang. Walaupun naik, tapi tetap masih ya dapat 7 kursi. Setelah saya laporan ke sana, dan kebetulan juga Partai Demokrat koalisi dengan pemerintah. Hari ini ya. Kan itu masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo. Dan Partai Demokrat memutuskan bahwa kita harus masuk di dalam pemerintahan. Semua kader-kader yang berpotensi bisa masuk ke dalam pemerintahan itu harus maju. Perintahkan harus maju, kan gitu. Nah, kami setelah ke sana memberikan laporan, dan saya ditanya, ya ini perintah partai bahwa kader harus maju untuk masuk dalam pemerintahan. Saya pun siap, karena saya pikir juga ini saya menjadi wakil ketua kembali. Kekuatan saya untuk memikirkan rakyat, untuk membuat program-program itu ya hampir sama seperti tahun-tahun berikutnya. Manfaatnya tidak ada. Setelah saya pertimbangkan bahwa saya lebih bermanfaat, saya memang harus maju. Bukan saya tidak konsekuen, saya waktu itu mencari calon bupati tidak akan maju kan gitu. Saya kan, tapi kan waktu itu kan menangan itu kan. Karena saya ini seperti ini, ya saya pikir saya akan lebih bermanfaat, saya maju di dalam pemerintahan. Masuk di dalam pemerintahan untuk membantu rakyat itu sejahtera. Sehingga saya tidak lama, tidak perlu berhari-hari pada saat itu. Pokoknya Pak Michael harus maju, mana KTP-nya? Saya minta saya KTP langsung dibuatkan rekom itu. DPP itu Pak. DPP. Istimewa Pak ya. Jadi bukan saya yang minta-minta. Ini fakta ya. Kalau biasanya orang-orang kan saya diperintah padahal kan keinginan. Ini fakta bahwa beliau memerintahkan saya harus maju, kan begitu. Secara tertulis memang saya diperintahkan untuk jadi bupati. Tapi kembali lagi saya melihat realita kondisi partai, dan saya lihat yang bisa komunikasi mulai awal itu bersama PKB. Saya bersama Gus Munib itu sejak dulu tahun 2020 sudah komunikasi. Oh, ketika mencalonkan dulu Pak. Gitu. Dulu, komunikasi baik, ya tahu, dan bagaimana tahun 2020 saat itu. Sehingga ketika ini 2024 ini saya tetap komunikasi sama beliau. Yang klik, cocok hati, sehati itu sama beliau. Dan beliau pun cocok sama saya. Nah, sebelum saya mendapat rekom ini, mandat ini, ya kan. Tapi sebelumnya kan kita kan mendengar bahwa kita masuk di dalam pemerintahan, itu kan. Jadi Gus Munib komunikasi dengan saya, dan klik, ya udah saya akan berusaha ke Demokrat, saya konsultasi ke Demokrat, Gus Munib ke PKB begitu. Nah, saya ke sana itu tidak perlu waktu lama, cepat. Gus Munib saya tanya bagaimana PKB kan begitu. Nah, sehingga saya langsung ke sana, saya daftar di PKB dengan tujuan supaya saya menjadi wakilnya PKB. Walaupun surat itu ditujukan saya sebagai bupati, tetapi saya sudah komunikasi secara lisan bahwa kalau misalnya tidak mampu, saya siap untuk menjadi wakil bupati dan diizinkan gitu. Yang penting untuk koordinasi bersama partai politik di Banyuwangi. Sehingga saya tepat, kebetulan itu saya langsung daftar ke PKB. Yang kemarin Pak? Yang kemarin itu. Berarti orientasi hari ini Pak Michael bukan bagian dari pemerintah, tapi menjadi pemerintah itu sendiri ya? Iya, masuk ke dalam pemerintahan. Karena keuntungan bagi masyarakat
karena saya sudah tahu kan, saya sudah 12 tahun menjadi ketua partai dan mulai 2009 itu sudah berapa? 10, 12, Nah, 15 tahun. 15 tahun ya terjun di Politik. dunia politik dan saya sudah ngerti 5 tahun ini, hampir 5 tahun ini saya menjadi pimpinan, tahulah bagaimana untuk membantu masyarakat. Kan itu. Apalagi partai saya masuk dalam pemerintahan itu akan jauh lebih mudah untuk mencari program-program yang dari sana. Satu menteri aja yang sudah diberikan aja bukan main. Iya. Manfaatnya apalagi kita lebih dari satu, saya bisa memanfaatkan partai saya di pemerintahan itu untuk membantu Banyuwangi. Ya kan? Yang kedua berikutnya gubernur kita sudah menentukan Khofifah Emil. Oh, tetap Sudah dengan rekomendasi Khofifah, ya? sudah keluar dan Bu Khofifah sudah membuat pernyataan mana-mana Tidak nyala sendiri. di online. Oh tidak, sudah dinyatakan online yang cocok itu, yang selek itu bersama Mas Emil. Bahkan beliau yang meminta Pak SBY itu minta Mas Emil tetap menjadi wakil gubernurnya, walaupun berpotensial menjadi menteri. Mas Emil kan jubirnya Gibran, suami istri. Iya. Ya, itu ada dua. Ya, saya nggak tahu apa nanti yang diputuskan Mas Emil, wakil gubernur apa Jadi menteri, ya? menteri. Tapi kalau feeling saya wakil gubernur. Nah, kalau sudah itu terjadi, kalau diizinkan saya masuk dalam pemerintahan akan jauh lebih mudah untuk membawa program-program dari pusat, tengah, ya, dan juga APBD di Banyuwangi. Kalau mengandalkan APBD Banyuwangi mana bisa, siapapun bupatinya, Ya. kalau ngomong katanya bisa-bisa, itu mustahil kalau tidak punya jaringan seperti itu. Kenapa saya katakan saya bisa? Karena saya punya tahu dan mengerti, tahu jaringan ke atas itu sudah mengerti. Kalau enggak, siapapun bupatinya enggak bisa, Mas. Berapa APBD-nya? 3,3 triliun. Itu saja enggak mampu kalau tidak diimbangi dengan gerakan cepat dari bupatinya ini yang jadi nanti itu ada komunikasi Dengan pusat. ya. Makanya saya kepingin lah siapa yang kira-kira yang bisa, yaitu kalau penilaian saya untuk sementara ini Gus Munib. Kalau saya tidak mampu, kecuali nanti ada suatu keajaiban, saya nyadarin ya, saya nanti kan dikasih waktu 1 bulan ini, itu masa tugas 1 bulan. Tapi kan sudah ditentukan itu kan saya dipercayain sama ketum untuk menjadi masuk terlibat dalam pemerintahan. Kan itu. Ya mudah-mudahan aja dalam survei 1 bulan ini saya menemukan teman yang pas, yang cocok, dan kemarin ada debat Gesa Banyuwangi di GTV, saya katakan kalau memang rakyat Banyuwangi itu menginginkan surveinya saya bisa menembus tembok, ini kita kan melawan tembok kan, petahana kan itu kan. Kalau nanti surveinya saya bisa menembus tembok ini, kira-kira saya mungkin bisa maju P1. Tetapi kalau enggak, ngelihat surveinya enggak bisa, ya saya harus kolaborasi menjadi P2. Misalnya enggak bisa, ya berarti saya ditakdirkan hanya menjadi wakil ketua DPR. Dan selama menjadi wakil ketua DPR, saya juga akan berusaha juga. Karena sudah 5 tahun belajar, harus lebih baik lagi. Seperti itu. Kapan hasil survei keluar kira-kira, Pak? Ya itu DPP yang melakukan survei ya? Yang melakukan itu. Pak Michael, kita bicara isu Pak ya, desas-desus. Dari DPP konon diarahkan untuk berkoalisi dengan petahana, Bu Ibu. Tidak. Jadi DPP itu bukan DPP ya. Saya juga belum ada keputusan DPP apa tidak. Tapi kan pejabat-pejabat DPP. Ya, pejabat personal lah ya. Ya, Wasekjen apa. Ya, ketika saya serahin ini bilang, Pak kalau bisa koalisi bersama Indonesia Maju. Bu Ibu PDI Pak ya? Ya belum tahu kan. Gitu ya. Belum tahu. Hari ini kan kader Pak. Hari ini kan kadernya PDI hari ini. Bu hari Ibu. ini. Oh ya, saya nggak tahu lah. Mungkin kader apa enggak ya, saya nggak tahu. Yang saya diperintahkan itu. Tapi kalau bagi ketum tidak. Gimana Pak? Ketum jajakin semua, bahkan
Rekom ini beliau mengatakan tunjukkan kepada Pak Menteri gitu. Oh, panas ya. Ya, Oke. kalau mau eh, saya menjadi wakilnya Bu Bu Ibu. Ipuk. Itu Pak Menteri ngomong sendiri. Jadi Panas nawari Pak Michael. bukan, Oh, Pak Menterinya Pak. saya, Oke, Pak oke, oke. Ketum, Mas Pak Ahaye. AHY, Oke, oke. begitu, gitu. Sampaikan bahwa Kalau ada Demokrat peluang mau itu. menjadi wakilnya Bu Ipuk. Kalau mau, kan begitu kan? Ya Pak Ketum sudah suruh menyampaikan ini rekom apa surat tugas saya berikan suruh melaporkan kepada Pak Anas. Bocorannya ketika Pak Ahaye datang ke sini kemarin, Mas Ahaye ya datang ke Banyuwangi kemarin, bertemu dengan Bupati, Pak Michael juga turut mendampingi, Ya. itu juga didiskusikan. Oh tidak. Ya karena bupatinya menyambut Pak Menteri lah ya. Mungkin ya yang menginginkan Demokrat gabung sama beliaunya. Beberapa kali meminta supaya Demokrat untuk mendukung petahana. Begitu. Dalam diskusi kemarin itu, Enggak membicarakan. tak berjalan berkada, Pak. Enggak membicarakan. Saya ketemu Pak Menteri sama Pak Sekda dan sebagainya mengharapkan Demokrat itu bisa bergabung dengan petahana kan begitu. Saya pun ya siap saja tunggu perintah di sana kan begitu. Karena 7 kursi itu kekuatan yang nyata loh Pak. Iya. Kan begitu kan. Kalau saya mau ambisi itu P3 saya ajak gabung sudah selesai kan. Iya. Dan terpenuhi syarat dari surat tugas itu kan. Surat tugas itu sudah selesai. Pak Michael sudah komunikasi dengan calon bupati yang lain. Sudah. Sama Pak Sumail sudah ketemu. Sama Gus Munib sudah. Gus Maki apa itu? Oh Gus Maki belum. Bu Ratna? Bu Ratna sudah kemarin. Tahu Bu Ratna katanya mendapat rekom. Kita kan adu visi misi di sana. Iya. Sudah berbicara. Kita kan lihat belum menentukan. Saya yang menentukan itu hanya kepada Gus Munib. Lainnya belum. Cinta beratnya ke Gus Munib ini ya, Ya, ceritanya ya. karena bagaimana ya? Saya rasakan saya bisa bersatu untuk membangun Banyuwangi dengan Gus Munib. Jadi saya nggak malu-malu mengatakan begitu, memang srek hati gitu ya, yang bisa untuk memajukan Banyuwangi bersama-sama itu sama Gus Munib. Kan Indonesia Maju itu Gerindra dan Golkar loh Pak di Banyuwangi ini. Ya, Gerindra Golkar. Tidak ke arah sana Pak Michael, justru ke PKB-nya. Oh bukan, itu kan urusannya di DPP. pusat, DPP, gitu kan. Kalau sini kan sudah diputuskan Golkar dukung petahana, kan itu. Oh iya, iya. Gerindra masih belum memutuskan sampai sekarang. Kita kan menunggu. Kita belum ada yang putuskan. Saya mau apa gitu, mengajak siapa? Yang PKB ini karena walaupun belum diputuskan, karena saya sudah klik gitu kan. Kalau hati sudah klik itu kan tidak bisa. Ya apa-apa. Kalau misal PKB yang lain, saya pun ya masih berpikir gitu ya. Gitu. Apakah saya lanjut apa tidak? Saya enggak. Saya lihat nanti. Tergantung juga koordinasi di sana. Walaupun saya diberi otoritas, saya juga harus koordinasi sama DPP juga bagaimana untuk kedepannya. Kita berandai-andai Pak Michael. Jika rekom PKB jatuhnya tidak ke Gus Munib, Michael masih bersedia jadi wakilnya di PKB atau bagaimana Pak? Ya, jadi begini, saya sudah waktu pendaftaran di PKB saya jelas-jelas menyatakan bahwa saya klik kalau ingin Banyuwangi ini maju untuk melawan petahana, itu satu jawabannya itu Gus Munib bersama Demokrat. Sehingga saya sudah memutuskan saya harus gandeng Gus Munib melalui PKB dan Demokrat. Selain kalau rekomnya di luar Gus Munib, saya melihat saya mau, yang pasti saya tidak jadi wakilnya. Kalau bukan Gus Munib. Bukan Gus Munib. Tetapi tidak berarti saya tidak mendukung PKB, tidak. Kita lihat bagaimana dinamika ke depan bagaimana kan begitu. Berarti jika rekomendasi misalkan ke Gus Maki, ini Demokrat akan melihat sejauh mana
Ya. keuntungan koalisi dengan Gus Maki. Ya kira-kira yang menang mana? Kan itu. Terus visi misinya apa? Bisa tidak untuk mengubah nasib rakyat ini? Kalau bisa, kita gabung ke sana. Saya bukan wakilnya. Ada kemungkinan berarti Demokrat ini ke petahana. Oh bisa. Jika bukan ke Gus Munib, ke PKB. Ya bisa. Bisa ke petahana, bisa ke yang lainnya. Mana yang bisa untuk menghadapi petahana. Dan jika ke petahana ini sesuai dengan arahan dari ketum, Pak. Ya, kalau ketum, bukan arahan ketum harus ke petahana. Gimana, Pak? Karena waktu ketemu, ya Pak Menpan RB ketemu Pak Menteri ATR di acara, itu Pak Menpan RB ketemu memang berbicara mengenai dukungan Demokrat. Nah, Pak Ketum bilang siap bergabung, tapi wakilnya harus Demokrat dan ketua Partai Demokrat begitu. Itu yang dikatakan beliau. Dan seperti itu kan bicara koalisi antar partai kemudian Pak Michael ya. Iya. Tidak Bu Ibu atau Pak Anas punya kewenangan tersendiri untuk menentukan wakilnya kan? Iya. Karena kan rekom tetap dari partai kan. Dari partai. Jadi melihat itu. Tidak ada gambaran koalisi dengan Indonesia Maju yang di Banyuwangi, Gerindra atau Golkar mungkin Pak? Lah ya, memang dari pejabat DPP ketika surat tugas saya diberikan oleh Wasekjen, beliau ngomong diusahakan bagaimana bisa berkoalisi dengan Indonesia, Partai Koalisi Indonesia Maju, yaitu Gerindra, Golkar, begitu. Tetapi tidak wajib cuma memberikan masukan. Begitu. Pak Michael, ada bahasa seperti ini. Politik is an art of possibility kan gitu Pak. Bahwa politik ini seni segala kemungkinan. Tidak selalu apa yang kita pikir bahwa kita kalah itu pasti kalah. Apa yang hasil survei mengatakan unggul pasti menang. Gitu. Pak Michael tidak punya keinginan mengambil peluang jadi calon bupati. Oh, semua saya mempunyai salah satu pemikiran seperti itu. Yang sudah saya katakan kemarin waktu kita ke Banyuwangi, saya katakan saya melihat survei dari DPP. Saya lihat survei hasilnya rakyat itu menghendaki saya apa tidak. Kalau rakyat tidak menghendaki saya paksakan bagaimana kecuali yang menentukan itu partai. Ini kan yang menentukan akhirnya kan rakyat. Kalau misalnya rakyat bisa enggak saya bisa masuk, saya akan maju, akan mencari partai dan mencari wakil bupatinya. Tetapi kalau tidak, ya kita akan melihat siapa yang kira-kira yang saya dukung yang benar-benar pro ke rakyat. Banyak yang di grup-grup WA, terutama WA masuk, yang mungkin Pak Sauki itu kan rame, begitu kan. Kan rata-rata mereka itu ya jangan incumbent lah, ya kan banyak yang masa itu aja, cari itu aja. Kalau bagi saya bukan itu aja, yang penting mau ada enggak ke depan perubahan, kan itu. Boypuk, ya nggak semuanya jelek, kan mana kan nggak semuanya jelek, cuma ada dari wakilnya ini ada yang memberi masukan penambahan yang untuk pro rakyat. Ya, saya sudah tahu. Saya katakan ketika saya ketemu Pak Sekda, saya bilang tidak perlu takutlah sama saya. Mungkin takut saya mau melakukan manuver dan sebagainya. Enggak. Saya hanya mengabdi untuk rakyat. Tapi saya jangan dibiarkan. Saya harus setidaknya ya beri wewenang lah. 2 dapil sebagai percontohan. Saya ingin membuat percontohan untuk menggerakkan ekonomi. Saya tidak bisa semuanya karena lihat keadaan. Tapi berikanlah saya sampai 2 atau 3 dapil. Saya tidak berambisi jadi P1 ke depan, kalau ketakutan P1. Saya cuma ingin membuktikan, harus memberikan percontohan. Ini loh, yang untuk membantu rakyat yang benar itu seperti ini. Rakyat butuh kesejahteraan, butuh ekonomi, uang. Intinya itu uang. Kesejahteraan mereka. Gitu. Saya sudah tahu bagaimana kehidupan rakyat di Banyuwangi. Masih banyak yang miskin lah ya. Justru itu Pak Michael, dengan surat tugas sebagai calon bupati. Ini punya calon bupati loh Pak, surat tugas Pak Michael. Calon bupati. Berakhir sampai 27 Mei kan begitu kan. Nah,
dengan surat tugas yang tegas seperti itu, dan ada peluang besar di mana P3 ini kan hari ini kan, mohon maaf, kan partai underdog, Pak. Ya. Dia di pusat tidak punya Wakil. di daerah dia hanya 3. Secara transaksional partai, P3 ini paling berpeluang untuk diambil oleh Partai Demokrat. Ya. Dan wakil bisa juga mungkin itu menjadi kewenangan Demokrat untuk menentukan. Ya. Biasanya begitu transaksi politik yang terjadi itu. Nah, di sini kan Pak Michael unggul harusnya. Sebagai ketua partai, sebagai calon bupati, yang sekaligus menentukan wakil calon bupatinya. Kenapa tidak diambil itu, Pak? Ada ketakutan atau gimana? Karena kita sudah bicara. Ya saya sudah bicara lah. Ya saya nggak enak ngomong di sini ya. Saya sudah berbicara. ya langsung saja lah, nggak masalah. Saya sudah bicara sama Gus Munib. Oke. Misalnya seandai-andai begitu ya. Misalnya bisa nggak, berani nggak kita ngambil partai lain. Gus Munib keluar dari PKB begitu. Berarti ada kemungkinan Pak Michael dan Gus Munib ini justru diusung dari Demokrat dan P3. Bisa. Seandainya PKB tidak ke Gus Munib. Bisa. Bukan partai lain juga bisa kita kalau ngomong. Yang penting kan kita bisa meyakinkan dari partai lain ya. Kan partai lain sekarang ini kan belum semua. Iya. Belum semua kan, termasuk partai apapun terus kan belum keluar. Pak Michael tetap jadi wakilnya meskipun 7 kursi dan 3 kursi. Ya kan, makanya kita lihat kan dinamis bagaimana kan ke depan. Iya. Kalau misalnya rakyat itu, Pak Michael masih dipercaya mau rakyat lah walaupun minoritas dan sebagainya. Isunya begitu kan? Iya kan? Iya. Isunya gitu. Tapi kan kita kan lihat nanti. Saya tidak harus, saya harus P1, saya harus besar, layaknya kan begitu kan. Tujuan saya bukan itu, tapi tujuan saya itu dengan masuk dalam pemerintahan itu saya bisa berbuat untuk menolong rakyat. Untuk apa? Yang penting bupatinya jangan saya sebagai ban serep. Gus Munib sudah klik bahwa kita ketika jadi bupati tidak ada ban serep. Kita sama-sama. Ya. Berbagai kewenangan. Bahkan menyadarin beliau mengatakan, Pak Michael kan sudah menguasai mengenai birokrasi, yang mengenai program, monggo kembangkan di sana, kan itu. Atau saya bagian yang religiusnya, mengurusin religius mengenai pondok pesantren, sekolah madrasah dan sebagainya, dibagilah tugasnya itu. Itu saya mengejar itunya. Mengenai P1, P2 saya tidak mengejar itu. Untuk apa saya menjadi P1 tapi nggak bisa apa-apa, P2 pun menjadi ban serep saya pun tidak mau. Tapi kan yang paling bisa apa-apa ketika jadi P1, Pak. Ya itu makanya P1 sama P2 itu klik. Perjanjian dan tidak ada P1 itu yang monopoli sebagai ban serep, dibiarkan begitu. Nanti saya akan komitmennya bagaimana. Pak Michael, bicara minoritas Pak ya. Sebenarnya di Indonesia ada beberapa case mereka mampu Pak. Mampu keluar dari kungkunan paradigma minoritas dan menjadi pemimpin di daerahnya. Yang paling kelihatan Ahok kan begitu kan. Dan beberapa daerah lain di Indonesia Timur juga ada Pak minoritas. Karena dalam tadi itu Pak, out of possibility, dalam seni segala kemungkinan. Jika hasil survei misalkan Pak ya, ternyata Pak Michael itu di bawah. Tapi kita kan juga tahu dari hasil survei itu, oh kelemahannya ini, celahnya ini. Jika kita bicara SWOT misalkan, opportunity dan threat-nya itu kan kelihatan Pak. Ancamannya seperti apa, peluangnya apa dan di mana, kan bisa unggul Pak Michael. Iya, yang itu yang kita tunggu. Saya bisa menembus tembok itu enggak? Kan itu. Ya, ketika Pak. Bisa, ya makanya kita doa saja. Saya berdoa. Kadang saya belum memutuskan bagaimana menyerah dan sebagainya kan begitu kan. Saya katakan terus terang kemarin gitu. Selama nanti kita lihat survei dan ada celah kita masuk ke sana dan bisa untuk mengatasi, saya pun siap. Tapi kalau tidak, ya kita siap menjadi P2. Kenapa saya ke Gus Munib? Karena kita saling melengkapi ya. Gus Munib sama saya, kan begitu. Dan beliau juga komitmen bahwa kita itu harus jalan bersama-sama untuk membenahi Banyuwangi. Karena ke depan itu sangat berat ya.
Banyuwangi ini ke depan. Kenapa Pak Michael? Dari sisi mana Pak Michael melihatnya? Satu, kita itu sudah terkenal, Banyuwangi sudah dikenal loh ya. Oke, go internasional. Di mana, seorang orang yang hebat, kan itu kan. Seorang yang hebat kenal. Gaya pemerintahan itu lain-lain kan. Lain-lain, semua itu lain-lain. Mulai Pak almarhum Pak Samsul. Tapi masing-masing bupati itu mempunyai keunikan tersendiri. Dan bahwa Banyuwangi lebih maju ya, semuanya. Kayak Pak Samsul itu saya senang kan, saya satu tahun kan dekat sama beliau kan. Ketika permulaan saya ikut Persewangi, saya sangat senang dobrakannya. Pemberani mendobrak ya sesuatu itu ke depan itu berani, enggak mikir ini, udah berani. Cuma keberanian ini tidak diimbangi dengan persiapan yang lainnya, keberanian aja. Tapi saya senang itu, kan itu. Kayak Bu Ratna, saya ngikutin terus, ngikutin Samsul, Bu Ratna kan paling, saya 5 tahun full saya mendampingi Bu Ratna kan, jadi kan tahu ke gaya kepemimpinan Bu Ratna. Yeah. Nah, Pak Anas juga begitu. Pak Anas ini ya hebat, sampai terkenal di mana-mana kan itu. Tapi saya tahu ketika saya 5 tahun ini, ya 5 tahun ini saya lihat masyarakat itu sangat membutuhkan kesejahteraan. Ya, ternyata kemiskinan di Banyuwangi menurut indikator ya kemiskinan itu kan menurun kan? Menurun, Kan, iya. Kan 7%. Iya. Ya kan? 7%. Pak Soki kan tidak tahu 7% itu kemiskinan yang seperti apa. Tahu tidak? Kira-kira pendapatan yang dianggap miskin itu pendapatan berapa? Artinya kemiskinan menurun, tapi indikatornya dinaikkan begitu Pak? Bukan, 7%. Orang yang miskin. Kemiskinan. Ya, yang dikatakan orang miskin 7% itu apa? Ya kan ada indikator berarti. Ya, kan, itu apa? Menurut Pak Soki memperkirakan saya apa? Saya tidak tahu kalau itu Pak. Kan itu kan? Iya. Ya, saya itu menangisnya seperti itu. Pernah saya ungkapkan. Ini bukan di Banyuwangi aja, hampir seluruh di Indonesia, kan begitu kan? Iya. Tahu tidak? Kemarin ini naik lah ya. Sekarang 400 sekian. Dulu itu yang dikatakan miskin 430.000 ya penghasilan 1 bulan. Itu dikatakan miskin Pak? Iya, kalau di atas itu sudah nggak miskin. Bahkan saya katakan itu bukan padahal 1 juta itu susah untuk hidup Pak ya? UMK aja sudah susah. Coba bayangkan. Berarti indikator penghasilan diturunkan hingga angka kemiskinan juga turun. Turun, iya. Coba kita ngomong UMK. Berarti kalau fair, miskin itu di angka berapa Pak? 1 juta? Ya harus di atas 1 juta. Minimal kan UMK lah ya. UMK berusaha menuju ke sana. Apalagi Banyuwangi ini kan gitu kan. Berarti kalau di bawah UMK itu miskin, bisa terjadi 30%. Bukan 30, bisa 60. Coba cek saja di desa. Satu desa saja lihat cek. Yang pendapatan UMK berapa? Menurut Pak Michael kenapa kok dasar penetapan angka penghasilan miskin itu 400? Ya nggak tahu kesadaran mungkin sama-sama supaya ya penilaian pemerintah itu berhasil gitu kan. Apa dihitung makan sehari 15.000, 1 bulan 50.000 berarti saya kalau... juga saya menyelidiki sampai ke situ ya. Cuma saya kan staf ahli saya mengatakan saya kepingin tahu kenapa dikatakan miskin itu. Ternyata saya diberi data itu 430.000. Saya bilang ini bukan miskin, ini orang yang mau meninggal ini. Iya, Pak. Ya kan? Iya. Orang yang mau meninggal itu ya 7% itu. Berarti orientasi Pak Michael ketika pilkada nanti Demokrat berperan. Ya. Mengubah angka indikator ini atau ini kan nasional, Pak? Iya, ini nasional. Atau membuat standar sendiri di iya dong. Itulah yang saya katakan berat. Ini berat sama sekali, berat. Tapi saya bisa karena melihat potensi-potensi Banyuwangi, potensi Jawa Timur, potensi Indonesia. Berat. Kalau kita hanya mengandalkan APBD, siapapun bupatinya yang pandai, yang hatinya murni, nggak akan bisa, Mas. Udahlah, saya lihat mereka kan bisa nggak, tahu nggak. Kenapa saya kepingin mau terjun? Seharusnya saya jadi pengusaha aja cukup lah, enak lah. Ya. Daripada repot seperti ini. Kan? Ini yang saya tantangannya itu begitu. Orang-orang nggak tahu. Ayo tanyakan, tahu nggak? Bagaimana cara mengangkat kemiskinan ini bisa? Bagaimana caranya? Pernah enggak itu didiskusikan dengan calon bupati yang lain? Ya? Apa? Pernah enggak itu didiskusikan dengan calon bupati yang belum. Mana bupati yang lain mana? Enggak anu. Saya kan belum menuju ke sana. Gus Munir. Kalau ya
Gus Munib, Diskusinya seperti apa, Pak? ya saya ngomong, saya ini maju ini tolong benar-benar murni untuk memikirkan rakyat, Gus. Jangan halangin. Jangan sampai gara-gara nanti bupati cari duit, saya dihalang-halangin. Saya enggak mau. Pokoknya saya ini untuk mengabdi untuk bagaimana rakyat sejahtera, dan saya bisa, dan saya ngerti. Dan kesempatan ini sekarang. Kesempatan sekarang saya dipercaya oleh partai, bahkan partai bukan partai, sampai ketua umum saya Pak SBY kan sudah percaya sama saya. Apa yang saya lakukan untuk partai ini, saya menjadi juara sebagai role model. Bahkan ketum waktu sini bagaimana Banyuwangi ini bukan percontohan, bukan Jawa Timur, tapi saya Indonesia, kan begitu. Itu kan membuat bangga saya. Iya. Sampai jadi anak emasnya Pak Mas Ahaye hari ya. ini. Gitu. Dan sekarang Demokrat ada di kekuasaan. Yang punya uang itu kekuasaan. Selama saya menceritakan program saya untuk rakyat, 100% pasti didukung. Karena saya pernah mencoba, ke Bukoviva mencoba. Bukoviva itu mendukung. Kalau Pak Michael mempersiapkan infrastruktur, itu siap. Saya mendukung, Bukoviva begitu. Bahkan dipanggil kepala dinas-dinasnya. Tetapi kan saya harus mempersiapkan. Yang bisa mempersiapkan itu yang punya uang. Sedangkan saya kan hanya mengusulkan ketika jadi wakil ketua DPR. Yang eksekusi kan pemerintah. Iya. Kan itu. Nah, saya mau mempersiapkan itu perangkat. Ya kalau saya cerita pasti lama kan, itu kan perangkat untuk menuju ke sana itu harus bupati, pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Ya, yang lainnya dari pemerintahan provinsi, dari RI itu harus berkesinambungan. Bukan hanya bangunan-bangunan saja. Kalau bangunan itu sangat mudah loh, Mas. Sangat mudah kalau bangun-bangun itu. Yang susah ini mengubah nasib rakyatnya ini, bagaimana bisa sejahtera itu yang susah. Mengerti tidak calon-calon bupati yang akan datang? Berarti bangun SDM itu yang orientasi utama Michael. Bukan infrastruktur ya? Bukan, infrastruktur itu kecil lah. Anggap sudah selesai lah Pak. Sudah selesai, kalau menurut saya selesai. Tapi SDM ini PR besar. PR besar ini rakyatnya itu yang berat. Ngerti nggak bupati yang mau maju? Jangan-jangan hanya karena punya duit banyak, ya sudah seperti ini kebiasaan bupati lainnya, nggak akan terjadi perubahan. Dan Pak Michael sudah punya konsep untuk semua itu. Punya, ya. Saya makin berani ketika Pak Prabowo menang. Dan itu nanti yang ditawarkan dekat calon bupati siapapun yang mau minta dukungan Demokrat. Iya, mau gitu. Nggak mengubah program itu, kan begitu. Tapi rata-ratanya nggak mau. Nggak mau atau nggak mampu, Pak? Ya nggak mampu juga mungkin nggak mau. Karena mungkin rata-rata ya yang jadi bupati kepinginnya kan cari duit. Pak Michael yakin Gus Munib mau dan mampu dengan gagasan Pak Michael ini? Dia mau, mampunya kan sama saya. Oh gitu ya. Iya kan? Kan beliau kan mau. Iya. Masuk akal itu. Beliau yang penting mau. Tawarannya jelas ini. Iya, mau untuk mengabdi untuk rakyat. Ya. Apalagi Gus Munib kan ngomong, saya akan memikirkan pondok pesantren. Mengenai birokrasi Pak Michael yang tahu bagaimana mengenai ekonomi, Pak Michael yang mengatur. Kan begitu. Itu kan saya kan tidak dibatasi sebagai ban serep. Kalau yang lainnya kan saya nggak tahu. Kalau saya hanya ban serep di itu kan, terus untuk apa saya? Ya kalau ban serep wakil ketua DPR aja, kita hanya ngeritik-kritik aja sudah. Iya. Tapi kan eksekusinya kan nggak bisa. Pengalaman di Banyuwangi Pak Michael kan sudah tahu betul dengan 15 tahun di politik. Nyaris sejak reformasi ini, semua wakil bupati itu ban serep Pak Michael. Kan begitu Pak? Iya. Pak Michael yakin ketika dengan Gus Munib atau dengan siapapun nanti pilihan Pak Michael, ketika Pak Michael memang ditakdir jadi wakil bupati, tidak jadi ban serep Pak. Ya, itu yang saya harapkan. Nanti kita akan bicara yang harus ada, kita harus buka-bukaan, baik di DPP sana, ya, bahwa kita itu harus sama. Kalau enggak, ya percuma. Bagaimana mengikat komitmennya itu Pak? Ya, kita percaya aja lah. Suatu waktu manusia bisa berubah. Kan begitu kan. Tapi pasti kan, ya kita percaya kepada yang di atas saja. Yang penting saya punya konsep seperti ini, Gus Munib mau, oke. Kan itu. Dan ini untuk kepentingan. Saya yakin juga Gus Munib, saya selama kenal sama beliau ya mempunyai hati yang mau lah. Masa memikirkan rakyatnya nggak mau? Kan itu aja. Kan biasanya kan orientasi bupati yang jadi itu kan. Itu kepada pendukungnya Pak.
bicara rakyat ini kan rakyat pendukung, Pak. Ya, pendukung kan rakyat. Iya. Kan rakyatnya selama ini hanya dinamakan diberikan sesuatu saja. Ini kan enggak. Mau apa? Kan kita bukan memberikan umpannya, tapi kan pancingnya bagaimana. Iya. Jadi tim-timnya pendukung itu kita beri fasilitasi, tapi bukan hanya diberi sesuatu yang tidak berkembang. Diberi sesuatu tapi tidak minta-minta lagi bagaimana caranya. Itu banyak cara kok. Ya, dan yang penting pendukungnya ini harus ikut berubah jadi orang yang baik. Kalau hanya kepentingan sendiri ya susah memangnya. Ya ditendang saja. Tapi selama kita memikirkan dia untuk mengubah nasib mereka, kita kan mengubah nasib rakyat. Pendukung kan rakyat. Ya selama dia baik pasti akan enjoy bersama kita. Kecuali dia tidak baik dan serakah, ya pasti akan tersingkir. Selama ini saya begitu, yang nggak baik pasti tersingkir di hadapan saya. Oke. Bicara koalisi Pak Michael dengan PKB, Pak Michael dengan Gus Munib begitu kan ya. Okay. Ya kita tidak melihat PKB nanti kemana rekomendasinya. Cuman hari ini jika rekomendasinya ke Gus Munib, maka Pak Michael siap sepenuh hati membackup Gus Munib. Nanti gitu. Menjadi wakilnya Gus Munib ataupun mendukung. Kalau jika PKB ternyata tidak merintah Gus Munib bergandeng dengan Pak Michael sebagai wakil bupati, maka Pak Michael akan bawa Demokrat tetap menjadi gerbongnya Gus Munib. Ya dilihat dulu. Oh gitu. Iya kan, wakilnya siapa? Loh kalau nggak ada manfaat untuk rakyat masa saya memaksakan, kan begitu kan? Jadi ketika wakilnya Gus Munib bukan Pak Michael, kita lihat. Oke, belum tentu juga Demokrat belum tentu juga. Bisa-bisa ke petahana gitu Pak. Bisa ke petahana, bisa kemana? Kan masih belum, kita kan belum tahu siapa yang maju kan begitu kan? Oke. Pernah enggak komunikasi dengan Gus Munib bicara soal anggaran, Pak? Pernah. Berapa yang disiapkan Pak Michael, Pak? Wah, janganlah. Nanti bocor. Yang penting Gus Munib, saya menyiapkan segini. Oh, kalau segini saya yakin menang. Persentase? Berapa, Pak? Ya, pasti saya lebih besar. Meskipun wakilnya, Pak? Pak Michael bersedia untuk itu ya? Bisa. Itu bentuk kesungguhan, Pak ya? Loh, iya. Saya kan tidak mengejar apa karena memang untuk mengubah nasib rakyat, gitu. Tapi saya nggak nyebut angka gini kan nanti. Artinya kan, kalau rekom PKB ke Gus Munib dan jatuhnya wakilnya ke Pak Michael, Pak Michael bisa lebih besar untuk pembiayaan pemenangan itu. Iya, bisa. Berani Pak Michael ya? Bisa. Kalau Gus Munib tidak biaya sama sekali, mungkin enggak, Pak? Enggak, dia sudah menyatakan begitu. Oh gitu. Cukup. Kesiapannya sekian, Pak Michael sekian. Dan Pak Michael lebih besar itu. Saya kira itu saya cukup. Normalnya kan wakil ini kan hanya sebagai backup, Pak. Iya, nggak bayar. Ya, nggak bayar. Yang punya ini saya malah kan, lebih besar biayanya. Saya punya partai sendiri, ya kan? Saya ya bukan. Ya nanti kan kita kan lihat lah. Yang penting, yang pasti saya lebih mampu, lebih besar gitu. Asal Gus Munib Pak ya. Yang lain enggak Pak? Sementara ya. Masih melihat. Kalau saya kepingin jadi bupati ya siapapun bisa. Saya enggak. Saya akan ingin mengabdi. Untuk apa kalau saya belum tahu wataknya? Ini seperti cinta betul Pak Michael kepada Gus Munib ini. Ya karena yang mempunyai hati welas asih ya beliau. Sejauh Pak Michael melihat itu ya? Ya sejauh kacamata manusia lah. Iya. Kita kan tidak tahu dalamnya. Perspektif orang kan beda-beda Pak Michael ya? Ya, itu. Jadi saya kenapa getol seperti itu. Kalau ingin berubah, kalau nggak ingin berubah ya susah lah. Ya kapan mau berubah rakyat ini? Tapi yang pasti Demokrat hari ini yang lebih punya kepastian sebagai partai yang mengusung Pak Michael sebagai calon bupati. Dan kepastian itu dimanifestasikan dengan komitmen siap mendukung PKB jika Gus Munib sebagai calon bupatinya. Ya. Dan tidak main-main, hari ini Pak Michael menyatakan seandainya memang koalisinya PKB Demokrat Pak Michael sebagai wakilnya, maka siap memberikan lebih besar biaya pemenangan kampanye. Luar biasa. Pak Michael mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa tayangan ini, Pak? Ya saya harapkan begini, walaupun saya maju apa tidak, saya kepingin rakyat mulai sadar lah. Semua itu rakyat bisa berubah itu karena faktor politik. Salah satunya ya bupati. Ya kemarin pileg kan sudah berlangsung. Kita sudah berteriak-teriak tapi rakyat masih
masih memilih uang gitu Iya, kan ya. iya. Ya Paling mudah-mudahan brutal loh kemarin, Pak. ya memang bukan di Banyuwangi aja, seluruh Indonesia Iya, ya. iya, Itu semua seperti itu. Karena mungkin ini pembalasan dendam rakyat kepada orang politik itu. iya. Ini yang saya takutkan, Pak. Yang Gimana, saya Pak? takutkan ya ini, yang terpilih nanti itu akan tidak memikirkan rakyat tapi memikirkan pengembalian. Dana ya. Iya, banyak yang stres juga akhirnya nggak memikirkan rakyat, memikirkan bagaimana ini. Itu juga sudah Pak pertimbangkan itu ya. Iya, susah. Saya lihat sekarang, waduh, gila-gila habisnya orang yang ketika lapor, oh saya habis segini, saya habis segini. Oh, kok mengalah-ngalahi saya ya? Ya, Pak besar. Michael habis berapa kemarin, Pak? Saya itu memang habis banyak karena saya membiayai semua, toh. Bukan saya Sebagai ketua saja. partai ya. Ya, kalau saya nggak banyak, tapi ngelihat yang lainnya itu, waduh, kok begini? Nggak jadi juga. Mau mengembalikan bagaimana? Orang kan udah tahu, dianggap DPR itu hebat, punya anggaran apa sendiri kan. Kalau DPRD Banyuwangi itu nggak ada. Eksekutor tetap di eksekutif ya. Iya, semua eksekutif tidak punya anggaran kita itu. Anggaran berapa? Dianggap DPR enak itu. Nggak ada. Orang yang anggapannya kan mungkin orang tuanya yang nggak tahu. Iya. Udah biaya sampai saya dengar 4 miliar, Wih. 5 miliar. Loh, Padahal total gaji itu kalau bersih diterima semua 2,5. 2,5 ya betul. Ya. Iya. Terus kalau habis 6 miliar itu dari mana? Dari mata turun ke hati. Iya, Pak Michael. Itulah kinerja. Saya ngeri gitu kan. Itu kalau rakyat masih seperti itu, jangan harap ada perubahan. Rakyat kan selalu menuntut pemerintah kan. Iya. Menuntut ini semua mahal begini-begini. Tetapi dia menentukan pemimpinnya seperti itu. Bagaimana bisa ketemu? Iya, iya. Bahkan saya punya cita-cita itu mau buat percontohan di Banyuwangi. Jika Contoh saya, apa, Pak? kalau di politiknya ini orang baik, inilah hasilnya. Oh, Saya punya, makanya saya kepingin menang bagaimana caranya. Saya habis banyak. Udah habis banyak saya. Korban ini habis banyak supaya saya bisa pendidikan menang. politik tadi itu, Pak ya. Iya, pendidikan politik. Saya kepingin, oh ini loh, rakyat supaya tahu. Selama ini rakyat itu tidak merasakan orang politik itu bermanfaat bagi dia. Nggak ada yang merasakan. Semua orang politik itu memikirkan dirinya sendiri dan macam-macam jelek lah. Ya. Padahal ya orang politik itulah yang bisa mengubah nasib rakyat. Nah, saya ingin membuat percontohan di Banyuwangi ini. Saya sudah ngomong kepada DPP, ya doakan saya berjuang ini mati-matian. Ternyata belum ditakdirkan. Ya. Ya, masih seperti itu. Seandainya itu saya akan membuat terobosan lah ya. Sekarang ini bagaimana caranya ini? Ya, saya juga susah. Ya jadi bupati dan wakil bupati itu, Ya, Pak, akhirnya. bupati dan wakil bupati kan itu. Ya mudah-mudahan rakyat mendengarkan saya ini, pikirkanlah, jangan memilih karena uang. Besok itu memang banyak uang lah menawar-nawarkan. Ya. Menawarkan uang begini. Tapi lihatlah masyarakat yang bisa untuk mengubah nasib rakyat itu siapa. Rakyat Banyuwangi yang miskin itu banyak lah. Siapa yang mampu untuk mengubah nasib mereka kalau nggak dimulai? Ya, Pak. Hanya sekedar bantuan-bantuan orang miskin. Yang masyarakat kadang-kadang kan seneng kan, bantuan BLT, bansos. Nanti akan berkeliaran bansos itu. Dan itu sudah punya strategi mencegah ketika nanti incumbent menggunakan dana pemerintah. Nggak bisa, sudah incumbent sudah memang programnya itu diperbolehkan menurut undang-undang kok. Tapi kan rakyat menilai, oh ini baik memberikan bantuan saat ini kan begitu. Tidak punya antisipasi secara politik nanti bagaimana agar ini tidak menjadikan komoditas politik kampanye incumbent, Pak. Ya harus berbicara, calon bupatinya harus bicara kepada rakyat bahwa bansos itu bukan miliknya calon bupati tapi miliknya rakyat juga. Dan itu merupakan pendidikan politik yang nggak bagus. Bansos itu, Pak ya? Iya, memilih berdasarkan karena bantuan. Iya. Ya, bantuan nanti akan gelontor 115 miliar lebih. Di Banyuwangi? Itu yang mengerikan. APBD tahun ini, Pak? Nanti akan rakyat kalau
memilih karena bantuan itu ya bisa dikatakan incumbent sudah punya saving 115 miliar untuk biaya kampanye melalui bansos. ya bukan biaya kampanye, saya nggak ngomong biaya kampanye, pokoknya ada bansos ke sana. Karena kan memang incumbent itu kan yang paling punya peluang, Pak. Iya. Untuk kampanye menggunakan haknya dia instrumen-instrumen itu undang-undang tidak melarang kok. Ya, sebetulnya ada sih, sebetulnya ada ya. Tidak boleh dibagi sebelum pemilu. Tapi kan juga dibagi nggak ada undang-undangnya juga. Ya kan harus diawasi, Pak. Harus diawasi kan. Diawasi kan bagaimana? Wong ini memang kenyataannya dibantu kok. Mau ngawasi apa? Memang saya bupati membantu. Dibantu kan bupatinya. Awasi gimana ya dibagi. Kan orang ngelihat oh dibantu siapa? Bantu ini kan begitu. Nggak ada pelanggaran. Kecuali dia yang membantu mengkampanyekan dengan bantuan itu mungkin tidak boleh. Tapi kan caranya kan bisa diatur. Sudah diantisipasi sama Demokrat, Pak. Jika Demokrat nanti oposisi atau menjadi lawan dari incumbent. Ya ada lah nanti. Oke. Makanya kan ada. Siapa tahu Tuhan mengirimkan kekuatan bansosnya lebih besar 200 miliar dari pusat kan sama saja kan. Kalau pemerintah kan punya bantuan kan begitu. Sama-sama membantu apa salahnya kan itu. Tapi kan pilihan menteri kan setelah pilkada, Pak. Oh enggak. Pelantikannya kan Oktober. Oktober. Pilkadanya kan November. Iya. Menteri langsung dilantik ketika itu ya. Iya, kayak presiden langsung menteri kan begitu. Ya kan. Siapa tahu, kita kan enggak ada kepastian oh pasti begini. Siapa tahu. Siapa tahu Pak ya. Iya, siapa tahu ada bantuan menyebar kemana-mana kan begitu kan. Ya kita seperti itu. Tapi saya harapkan juga rakyat itu tahu. Jangan memilih karena bansos. Bansos itu uangnya rakyat. Iya. Ya kan. Justru pilihlah orang kira-kira yang masuk ke depan. Masyarakat itu punya keturunan loh besok ke depan itu. Yang memperhatikan ke depan siapa. Kalau hanya sekedar minta sekarang ini. Iya. Pak Michael, closing statement, Pak. Ya itu terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang baik yang saya katakan. Tapi percayalah bahwa saya tulus lah. Saya ingin maju ini untuk memperbaiki masyarakat. Saya tahu. Bukan saya kepingin jadi polisi. Saya tahu cara bagaimana rakyat ada perubahan. Ya. Pak Michael, gagasan mengubah angka kemiskinan dan menaikkan taraf hidup masyarakat miskin pada level yang selayaknya, itu adalah gagasan besar. Iya. Harapan saya, gagasan besar Pak Michael ini, cita-cita besar Partai Demokrat Banyuwangi melalui tangan Pak Michael ini dimudahkan oleh Tuhan. Amin. Terwujud, terlepas Pak Michael nanti masuk dalam pemerintah sebagai bupati atau wakil bupati Banyuwangi, itu bisa terwujud. Karena itu adalah komitmen utama Partai Demokrat dalam melayani rakyat. Itu. Pak Michael, terima kasih atas kehadirannya pada podcast saya di pagi hari ini. Pemirsa, demikian bincang saya dengan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Banyuwangi, Bapak Michael D. Haryanto. Terima kasih atas waktu untuk menonton tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.